Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma di Ruang Tamu Mia. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita sebagai seorang individu bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, terutama bisa mendapatkan kepercayaan. Ya, kepercayaan dari orang lain itu cukup penting. Tetapi pastinya sebelum terbentuk atau terbangun sebuah relasi atau hubungan dan orang lain berkenan memberikan kepercayaan kepada kita perlu menjadi pribadi yang menarik dulu sehingga bisa menarik perhatian orang lain. Benar nggak sih? Dan dalam pembicaraan ini nggak hanya berlaku untuk setiap kita yang bekerja di perusahaan atau mungkin kita sebagai seorang wirausaha, tetapi khususnya buat kita sebagai individu yang khususnya para single ya, yang ingin menarik perhatian lawan jenis. Nah, kali ini saya nggak sendirian lagi dong gitu ya, karena namanya ruang tamu, mesti ada tamu kadang-kadang gitu ya. Dan saya akan ditemani lagi dengan teman saya, rekan saya, sahabat saya, Mas Pantar Purnawan, yang akan saya undang lagi hadir di tempat ini untuk kita ngobrol santai mengenai bagaimana menjalin atau menarik perhatian orang lain sehingga hubungan bisa terjalin dengan baik. Tunggu ya, kita panggil dulu beliaunya supaya mau datang di ruang tamu saya. Nah, seperti janji saya dong, udah ada Mas Pantar hadir kembali. Nyasar nggak tadi? Aman, kan sudah beberapa kali kan. Udah, ya? Tapi kalau ruang tamu lain yang kedua. Yes. Dan yang bikin saya rindu sebenarnya kopi. Bukan kopi sebenarnya. Itu tuh. Pohonnya. Nah, soulmate kamu ya. Ini teman seperjuangan ya. Gimana? Kemarin kita janji mau diskusi yang seru nih buat seru teman-teman. dong, hari Apalagi? ini kita mau bahas mengenai bagaimana menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini kan konteksnya luas ya. Yes. Kalau kita sebagai seorang profesional bekerja dalam sebuah perusahaan, kan kita juga perlu nih menarik perhatian klien. Betul. Atau kita sebagai seorang marketing, menarik calon pembeli atau calon nasabah kalau itu bank, betul kan? Yes. Atau sebagai seorang wirausaha, entrepreneur, gimana supaya saya tidak hanya sekedar tampilan menarik sih, tapi pasti kan menarik itu juga dari tutur kata, bahasa tubuh, kemudian topik-topik apa yang harus kita bicarakan, itu kan juga harus menarik supaya klien-klien juga tertarik untuk at least lihatlah lapak-lapak kita gitu ya. Betul. Nah, terutama nanti mau bahas terakhir dong, yang para apa single nih, sahabat energi ini kan banyak yang single juga. Oh, oke. Gimana sih supaya menarik lawan jenis ya? Siap. Itu yang. Tapi sebenarnya bicara tentang yang tadi memikat tadi ya, menarik tadi, itu tidak sekedar untuk yang sales, entrepreneur dan macam-macam. Ketika teman-teman di rumah mau interview pun juga sebenarnya udah harus punya itu tuh. Betul, daya special tarik power tadi itu ya. Betul. Yes, daya tarik tadi itu ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Untuk apakah setiap kita pribadi itu punya daya tarik itu, atau kita harus poles-poles, belajar, atau gimana tuh? Ya, dari tahun 2005 nih ya, saya tertarik dengan hal itu gitu. Apakah ini apa ya, special power tadi yang tadi kamu bilang apa? Report tadi. Apakah ini bisa dipelajari atau memang terlahir? Nah, ternyata saya menemukan dari 2015 saya mengamati gitu ya, ketemu orang mempraktekkan langsung, baca-baca buku, praktek begitu. Ternyata ada orang-orang yang beruntung karena sejak kecil punya special power tadi. Ada, memang ada. Jadi ya, memang dari bawaannya udah bikin orang itu setiap dia lewat aja kita langsung nengok, siapa tuh? Itu memang ada. Gitu ya. Yes, itu ada. Nah, tapi yang unik, yang bagi saya, yang harus saya syukurin adalah meskipun ada orang-orang yang tidak terlahir seperti itu, dengan dia bisa membangun report tadi, kepercayaan tadi, daya pikat atau daya tarik tadi, dan itu bisa dilatih dengan seiring berwaktu, itu bisa nanti jadi menempel kepada dirinya. Oke, jadi dengan kata lain, yang buat sahabat energi yang merasa dari lahir kayaknya aku nggak menarik nih, jadi jangan berkecil hati ya.
Ya. Karena daya tarik atau daya pikat itu sesuatu yang bisa dipelajari. Betul, tidak semua orang terlahir kaya atau miskin. Betul. Tidak semua, mohon maaf, maksud saya gini, tidak semua orang terlahir kaya. Ya. Tidak semua orang terlahir tampan atau cantik. Betul. Tapi semua orang mampu memiliki daya tarik. Jika dia mau belajar itu. Jika mau belajar kata Yes, kuncinya ya. jika dia mau belajar. Siap. Nah, tipsnya apa sih kalau buat yang itu tadi mungkin ngerasa, tapi menurut saya gini, seseorang yang terlahir pun kalau dia nggak latih atau nggak poles itu terus, ya lama-lama juga nggak menarik juga kali ya. Oh Iya ya, nggak sih? bisa. Kalau Iya. sudah nggak dipoles bisa, Ya gitu kan? ya. Jadi langsung masuk tip nih. Heeh. Oke, Caranya minum dulu ini, boleh? ya, boleh. Boleh dong ya, sebelum tips minum Es dulu ya. cendol ya ini ya, kali ini cendol. Ini hari ini atau minggu kemarin minumannya? Yang minggu lalu Oh, dong. minggu lalu. Tetap kan. Pantesan ya. Langsung pikiran, langsung mikir tip. Oke, tipsnya Mia. Jadi gini, dari pola-pola yang saya amati dari 2015 ke belakang gitu ya. Pertama, sebenarnya ini pengetahuan ini umum banget. Kalau Mia pun juga pernah mengajarkan ke, kalau teman-teman ingat yang Miss Universe, ingat 3B ya. Brain, beauty sama behavior. Yes. Sebenarnya itu. Di segmen berikutnya kita kan Mia ngomongin sama aku tentang penampilan. Ya. Udah pasti penampilan tuh menarik perhatian dulu yang pertama. Betul. Tapi penampilan kalau nggak diimbangi dengan brain juga nggak menarik. Jadi gimana caranya? Ya, belajarlah banyak, baca-baca buku. Ini bukunya asli loh, bukan pajangan ya. Bukan. Bisa dibaca gitu kan. Nah, Dalamnya ada. dalamnya ada. Baca buku, baca wawasan, sehingga orang akan tertarik dengan kita ketika kita ngomongnya nyambung. Betul. Yes, Mia ngomong sesuatu tentang Eropa, meskipun aku belum pernah ke Eropa, tapi aku bisa ngimbangin gitu ya. Nah, maka Mia akan tertarik untuk terus berinteraksi dengan aku. Tujuannya kan ke sana, berinteraksi tadi gitu ya. Setelah wawasannya mantap, brain dan dilatih terus, kemudian masuk ke arah behavior. Nah, yang aku tahu kan Mia itu ngajar tentang bisnis etiket gitu ya. Bagaimana etiket. Nah, itulah behaviornya. Ketika kita memiliki behavior yang baik dan behaviornya itu atau etiket atau perilaku yang kita lakukan itu tidak fake, Mia. Nggak palsu. Tidak palsu. Nggak kaleng-kaleng. Harus genuine. Jadi gini, misalkan aku itu ramah sama Mia, karena mungkin lagi di podcastnya Mia nih, makanya ramah. Tapi ketika di luar sana saya tetap ramah, nah itu baru genuine. Asli. Kalau orang sampai ke tahapan sana, itu sampai ketika kita berinteraksi itu nggak ada apa ya, pemikiran untuk yang bulus, tapi harus tulus. Ya. Ya. Nggak bulus tapi tulus. Yes, nggak bulus tapi tulus. Jadi misalnya gini, saya mau menarik perhatian Mia. Ketika saya berinteraksi dengan Mia, saya udah punya tujuan. Aduh, aku mau narik perhatian Mia supaya dapat proyek nih. Sebenarnya udah nggak tulus lagi tuh. Betul. Dan yang terjadi nanti perilaku kita tanpa disadari penuh kepalsuan. Kita ramahnya juga kelihatan palsu. Oh ya, gimana Mbak Mia? Kelihatan palsu. Tapi ketika kita nothing tulus betul-betul dan merasa oke, aku memang mau berinteraksi. Penampilan sudah oke, brain sudah oke, nyambung gitu ya. Lalu berperilakunya dengan baik. Maka juga si lawan bicara kita itu, itu saya belum meneliti detail gitu ya. Katanya survei mengatakan itu ada bagian orang lain tuh, bagian otaknya itu bisa menangkap dia itu tulus atau tidak gitu. Nanti ketika kita berinteraksinya tulus tadi, lawan bicara kita juga melihat bahwa dia tulus nih. Dan itu ternyata kuat sekali magnetnya. Magnet ya. Magnet untuk orang berinteraksi gitu ya. Jadi dengan kata lain, ketulusan itu ibarat kayak energi positif ya. Betul. Yang menarik perhatian, yang jadi magnet itu. Ya. Bahwa kalau dibilang orang nggak bisa rasa atau nggak bisa lihat tuh nggak juga loh. Orang lain itu bisa rasa bahwa kita ini tulus atau ya apa adanya. Betul. Gitu ya. Dan ketulusan tidak bisa dilatih hanya denger podcast atau ikut training kita atau cuman seminggu, nggak, harus terus-terus. Bahkan termasuk gini, tadi makanya aku sampai katakan ini semacam special power ya. Tentu bukan bicara tentang kayak magic, tetapi lebih ke entah kenapa kok. Pernah kan Mia ketemu orang gitu ya, baru kenal saja udah lihat
pengen kenal gitu kan, kayak tertarik. Nah itu yang aku pelajarin gitu ya. Itu ternyata juga dimulai dengan setiap hari kita mikirin apa. Maksudnya gini, kalau setiap hari aku ngomongin yang negatif ya, wah Mia jelek, pemerintahan Indonesia ini, oh orangnya gitu, oh kantor itu, negatif terus. Negatif terus. Itu nanti ketika aku ketemu Mia, meskipun aku berusaha, ya arwahnya negatif tadi ya, orang bisa melihat, entah nggak tahu aku kurang tertarik dengan dia. Nah biasanya sih wanita lebih peka itu. Gitu. Ya, betul. Nah, kadang sesuatu yang kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, cuma kita bisa rasa. Bisa rasa gitu. Kok aneh? Kemungkinan jauh sebelumnya dia berpikirannya negatif terus. Betul. Itu mempengaruhi behavior. Akhirnya yang terjadi behaviornya atau pola perilakunya menjadi perilaku yang fake atau palsu, tidak genuine. Kalau dia terus benar-benar melatih itu dilakukan dan benar-benar tulus di rumah, di perjalanan, dia helpful sama orang lain, dia positif terus, antusias, itu nanti akan kebawa dan akan genuine. Oke. Jadi behavior di sini bicara mengenai bukan sesuatu yang hanya kita pelajari terus kita praktekkan pada saat kita mau menginginkan sesuatu dari orang lain. Betul. Tetapi behavior di sini adalah sesuatu yang kita harus latih setiap hari sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru yang positif tentunya, yang akhirnya memoles itu tadi ya daya tarik yang kita punya. Bener, tidak sekali. Jadi besok aku mau interview, aku buka buku di latihan. Gitu. Ya memang bisa sih, tapi ya jadi cenderungnya anti fake. Jadi jauh masih kuliah pun sudah melatih itu, mengembangkan how to build report tadi kan, meningkatkan daya pikat tadi kan dengan cara behavior yang baik tadi, gitu. Termasuk kita mau presentasi bisnis gitu kan, mau bangunnya gimana? Bisa nggak semalaman nih? Sebelumnya sih kita jadi tukang tipu gitu, terus besok presentasi misalkan ya, orang nggak kenal kita mungkin ya. Tapi tukang tipu kan juga pinter. Iya juga sih ya. Cuma sesuatu yang special power-nya digunakan negatif ya. Betul, special power-nya negatif ya. Dia bisa merasakan loh. Nah ini yang aku percaya ya, orang itu bisa merasakan kalau dia peka ya, kayaknya enggak deh gitu. Nah, jadi harus dilatih berkali-kali, prosesnya itu panjang. Itu menjadi bagian dari diri kita ya, harusnya ya, bukan sesuatu yang hanya sekedar ya kalau persiapan, kalau bilangnya kalau misalnya interview atau presentasi itu kita bilangnya belajarnya itu berkaitan sama persiapan ya, besok mau ditanya apa, jawabnya apa gitu kan. Tetapi yang menjadi behavior atau kebiasaan kita tuh mau nggak mau kita polesnya harus jauh-jauh hari. Harus jadi kebiasaan lah ya. Jadi kebiasaan. Ya. Nah, itu kan kalau tadi kita ngomong kalau kita mau interview pekerjaan atau kita sebagai seorang pebisnis atau karyawan gitu ya. Nah, sekarang gimana nih kalau yang single? Ya kan? Kadang-kadang kan antara kayak tadi Mas Pantar bilang ngelihat orang nih, kece banget gitu ya, keren. Kepengen kenal gitu ya, namanya manusia, kalau masih single ya boleh lah kenalan ya. Nah tapi gimana kok tiba-tiba seringkali kan kayaknya aku udah dandan kalau beauty ya, brand kayaknya aku nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Saya lulusan misalnya nih, ada orang mungkin saya juga lulusnya bagus kok nilainya gitu misalnya, tapi kok meleset terus. Nah itu setting yang sebelum masuk ke sana dulu aku sempet menulis artikel-artikel judulnya Mantra Cinta untuk menolong teman-teman kita yang memang mau mendapatkan pasangan gitu ya, menaklukkan lawan jenis gitu. Cuman ya artikelnya mau saya bukukan ternyata gagal begitu, belum berhasil lah karena ternyata aku lebih kuat di ngomong Mia dibanding nulis ya. Nah, sebelum masuk ke sana kita luruskan dulu nih, ketika teman-teman di rumah itu masih single, jomblo gitu istilahnya ya, itu ada beberapa faktor. Jangan sampai nanti, saya jomblo berarti kurang daya pikat. Belum tentu. Karena ada orang jomblo itu karena satu, karena memang pilihan hidupnya. Dia nggak mau. Yang kedua, karena yang tadi, behavior tadi. Jangan-jangan ada masalah dengan perilakunya yang menjadikan dia kurang menarik. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang menarik, tapi kenapa belum menikah gitu, kayak belum dapat jodoh. Nah, nomor 3 ini dalam tanda petik Mia, ya apes. Agak nggak enak ya. Dalam tanda petik ya, tanpa bermaksud, mohon maaf ya, maksudnya apes itu gini, ada orang yang memang sudah tuh, saya pernah ketemu klien saya 4 tahun pacaran gitu ya, pas ketemu saya udah jomblo,
Terus kemudian dibilang, Mas aku bukannya nggak laku, udah pacaran 4 tahun, udah tunangan gitu. Tunangan. Tapi karena ada suatu masalah, ternyata dia putus gitu. Nah ini kan sampai sekarang belum menikah karena dalam tanda petik trauma atas tadi ya, dalam tanda petik gitu ya. Nah yang nomor 2 tadi kan tentang personality-nya. Jangan-jangan ada yang masalah dengan personality-nya. Nah saya nyasarnya ke situ. Jangan sampai nanti ini berlaku untuk semua ya. Oke, kalau memang teman-teman memang mau melakukan lawan jenis, ya perhatikan, jangan-jangan ada masalah dengan daya pikat tadi. Nah, artinya gimana? 3 tadi juga berlaku juga. Melatih berpenampilan yang baik, lalu otaknya juga diisi yang baik, terus kemudian behavior-nya tadi tuh, perilakunya dilatih benar-benar genuine. Latih. Ramah pada semua orang, itu menjadi kunci yang keren banget. Ramah pada semua setiap orang. Dan itu genuine ya. Nggak, saya mau ramah supaya dapat proyek, berarti sudah fake. Tapi benar-benar ramah, nothing tulus. Bahkan kalau teman-teman itu interview ditolak gitu ya, gagal gitu ya. Kan banyak gini, begitu interview ditolak, gagal, sama HRD-nya udah nggak tegur sapa lagi. Lu nolak gue. Nah itu berarti fake. Dia ramah pada waktu itu. Tapi kalau tolak, kemudian suatu ketika ada hubungan di media sosial, dia masih hubungan baik dengan temenan gitu. Nah itu baru genuine. Itu akan menjadi daya tarik. Tapi kan nggak bisa diabaikan namanya perasaan. Ini apalagi kalau hubungannya sama single-single ya, jomblo yang misalnya naksir terus ditolak, sakit hati, nangis, garuk aspal gitu kan. Gimana mau genuine Mas Pantar, orang sakit. Di ghosting dan lain sebagainya. Nah gimana tuh? Sebenarnya kualitas diri kita nanti akan dilihat dari ketika kita terpuruk tadi. Pada saat kita terpuruk. Ya, ketika di ghosting, lalu dia ngomong, wah kurang aja dia begini di medsos. Ketahuanlah behaviornya sebenarnya fake. Selama ini dia bukan murni ya, baik karena ya menjaga tadi. Tapi ketika dia bisa menahan diri, percayalah, yang karena tadi masih single karena tadi di ghosting ataupun atau ditinggalin gitu ya, suatu ketika dapat lagi nih. Atau yang sekarang belum dapat, dilatih. Jangan-jangan nih dia belum menyadari ada masalah di behaviornya. Barangkali behaviornya mungkin kurang percaya diri. Itu behavior lagi kan? Tidak percaya diri. Atau barangkali dia selama ini kurang rendah hati untuk melihat orang lain merasa paling pintar, merasa paling hebat. Sehingga makanya tidak banyak orang yang mendeketin dia. Pernah nggak ketemu gini Mia? Ada orang-orang yang satu pasangannya itu, waduh, kalau dari sudut pandang ya, si wanitanya itu bener-bener yang anugerah banget gitu, wow banget. Tapi yang cowoknya, mohon maaf ya, musibah banget gitu. Pernah ketemu atau sebaliknya kamu lihat gitu merasa, kalau saya dari sudut pandang cowok, aduh, ini hoki banget sih cowok. Ketika saya coba mendalami, kenapa yang membuat si wanita itu tertarik gitu kan? Kalau yang hater kan suka ngomong gitu, jangan-jangan palsu karena dia kayak macam-macam gitu kan. Nggak semuanya nih. Ada memang bener-bener si wanita tuh lihat, prianya baik, kemudian helpful, behaviornya baik, ramah kepada semua orang gitu ya. Jadi secara fisik mungkin biasa aja. Secara penampilan mungkin biasa aja. Tapi ketika orang tuh masuk ke komunitas, karena perilakunya yang baik tadi, menjadi pusat perhatian di lingkungan itu. Daya tarik yang luar biasa. Daya tarik tadi kan? Sehingga si wanitanya merasa nyaman nih. Oke juga nih kalau jadikan ini. Diajaklah ke keluarganya. Awalnya begitu lihat kok tampangnya begini, tapi lama-lama behavior yang baik, ya kan? Dia mulai mikir, bagus juga kalau jadi menantu aku. Akhirnya bisa ditaklukkan dengan behavior yang good behavior tadi. Good personality tadi. Good personality, oke. Itu caranya sih. Jadi kata kuncinya untuk memoles daya tarik kita ini tidak hanya sekedar beauty itu penting karena itu adalah packaging ya. Kemudian isi kepala kita dengan sesuatu yang baik, pengetahuan yang baik, pikiran-pikiran yang positif baik, gitu ya, karena itu yang akan mencerminkan apa yang akan kita omongin, bagaimana kita bersikap, dan pastinya behavior. Atau perilaku kita yang tulus, baiknya itu tulus gitu, bukan bulus, nggak kaleng-kaleng. Ya. Makanya saya selalu bilang gini untuk menutup juga ini pembicaraan kita hari ini, bahwa berbuatlah baik, berkatalah baik,
bukan karena orang lain baik sama kita, Ya. tetapi karena kita orang baik. Yes. Betul ya? Betul. Jadi apapun kondisi situasi, ada yang baik sama kita, syukur. Ada yang nggak suka sama kita, terus caci maki kita, ya udahlah ya gitu. Tetap kita juga merespon dengan baik karena kita emang orang baik gitu ya. Betul. Dan yang kita diskusikan tadi, saya melihat dari semenjak 2015 saya menggali ya, itu ternyata proven Mia. Jadi bagi teman-teman yang masih sendiri mau punya pasangan, boleh langsung praktekin. Tapi kalau tips-tipsnya tadi belum berlaku ya, ingat carinya siapa? Bukan saya, ke Mia. Enggak. Artinya jangan hanya satu hari, pasti butuh proses. Yes. Banyak belajar. Jangan putus asa. Jangan putus asa, belajar. Tidak harus dengan kita tidak harus dengan energi, tapi bisa buka-buka buku, Betul. belajar banyak, dan pasti ada. Behavior itu bisa pelajari. Itulah keadilan Tuhan ya. Betul banget. Ya? Jadi kita bisa melatih, tingkatkan daya pikat dan siap-siap untuk mendapatkan pasangan di tahun ini ya. Bagi yang mau, sulit-sulitnya begitu. Betul. Wah, luar biasa. Thank you banget, Pak Dar. Yes. Semoga kita juga berdoa buat teman-teman yang single yang merindukan pengen dapat pasangan gitu ya, supaya dapat istilahnya ada peluang lah gitu. Dulu peluang untuk langsung praktek ya. Kalau tadi habis belajar udah dandan gitu ya, rapi-rapi, jangan lupa bulu hidung jangan gambreng kayak yang edisi yang lalu ya. Kemudian itu tadi behavior kita, perilaku kita yang baik, yang tulus, ramah kepada semua orang. Kalau Mas Pantar bilang ramahlah kepada semua orang, tidak tergantung bahwa mereka itu ramah atau enggak sama kita. Betul. Oke. Nah, semoga tips-tips praktis yang kita bagikan pada hari ini bisa membantu setiap kita, terutama sahabat Energi yang masih single atau sendiri, yang ingin mencari pasangan, dan tentunya juga para profesional yang sedang melirik ya, perusahaan-perusahaan yang ingin yang mereka atau Anda sendiri ingin masuk ke dalam, join dalam perusahaan itu. Silahkan poles beauty, brain, and behavior, terutama behavior kita, perilaku kita, isi dengan sesuatu yang baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, berkata yang baik, sehingga kita bisa memiliki daya tarik yang luar biasa. Saya Mia Dharma dan Mas Pantar undur diri, sampai ketemu lagi di ruang tamu berikutnya. Dah.